Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar yang kemarin, kali ini kita akan membahas subbab B, yaitu momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Sekedar mengingatkan, pada materi sebelumnya telah kita pelajari konsep momen inersia. Nah, masih ingat kan? Seperti yang kita ketahui kemarin, momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Nah, ini berlaku baik pada saat dia diam maupun bendanya sedang bergerak. Contohnya adalah pada flywheel atau sering kita kenal dengan roda gila. Nah, coba lihat di gambar sini. Yang dimaksud roda gila adalah yang roda yang berwarna abu-abu ini. Roda gila ini merupakan sebuah roda yang digunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelembaman dari putarannya tersebut atau momen inersianya. Nah, karena sifat kelembaman inilah roda gila sehingga mampu menyimpan energi mekanik untuk waktu tertentu atau waktu singkat. Pada pertemuan sebelumnya juga telah saya berikan rangkuman materi analisis masalah dinamika rotasi. Nah, ini saya mohon maaf karena belum sempat membuatkan video penjelasannya. Jadi sementara saya berikan rangkuman. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi pada video part 2 dinamika rotasi. Ketika kita membahas tentang momen inersia, atau di video kali ini juga nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Ini harus dibuka loh ya, karena ini penting untuk materi selanjutnya. Sedikit saya bukakan rangkuman materinya. Di sana nanti kalian ada 3 masalah yang saya bahas, yaitu yang pertama katrol dengan satu gaya atau beban. Untuk kasus pertama, ketika ada suatu katrol, kemudian dikenai gaya F, dengan catatan massa tali dan semua gesekan itu diabaikan di sini. Yang jadi persoalan itu adalah bagaimana percepatan linear dari sistem atau percepatan talinya. Dengan menerapkan hukum 2 Newton untuk rotasi, sigma tau sama I kali alfa, itu kita dapatkan, nah ini tidak saya jelaskan di video ini, nanti jadinya panjang. Silahkan dibuka dan dipelajari di filenya ya. Nah, A-nya percepatan linearnya didapatkan Fr kuadrat per inersia katrol. Di sini saya tulis inersia katrol, ini tergantung jenis katrolnya. Jika katrolnya pejal, maka menggunakan setengah massa katrol kali R kuadrat. Ini nanti tergantung katrolnya terbuat dari apa. Apakah katrol pejal atau apakah katrol berongga. Kalau nanti misalkan di soal itu hanya dijelaskan katrol begitu saja, maka kita anggap sebagai sebuah katrol pejal. Sehingga kalau kita masukkan nilai IK-nya, inersia katrolnya, maka didapat rumus cepatnya itu adalah A2F per M. Percepatan linearnya itu adalah 2 kali gayanya dibagi massa katrolnya. Kemudian bagaimana jika gaya tadi itu diganti dengan suatu beban bermassa M, sehingga dia punya berat W, sehingga talinya ketika dilepas, bebannya ketika dilepas maka akan turun ke bawah, sehingga talinya ada tegangan atau menegang. T ini nilainya sama antara atas dan bawah. Kemudian seperti di persoalan pertama, massa tali dan semua gesekannya diabaikan. Nah, kita harus meninjaunya dari 2 gerak, yaitu gerak translasi dan rotasinya. Untuk gerak translasi kita bisa dapatkan nilai tegangannya itu adalah W min massa kali percepatan linearnya. Untuk hukum 2 Newton untuk rotasi sama dengan tadi sigma tau sama I kali alfa, sehingga kita dapatkan T-nya tegangannya itu adalah I inersia dikali percepatan linear dibagi R kuadrat. T di persamaan 1 ini
kita masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 yang T ini. T sama dengan I kali A per R kuadrat. Nanti didapatkan A, rumus cepat untuk permasalahan seperti ini, itu adalah A sama dengan massa beban dikali G dibagi inersia katrol per R kuadrat ditambah M. Massa ini massa beban. Tergantung IK-nya itu tergantung jenis katrol. Kalau katrolnya pejal, biasanya yang sering itu adalah pejal, tapi tidak memungkinkan apa istilahnya. Bisa saja nanti katrolnya diganti. Kalau katrolnya pejal, maka inersia katrolnya adalah setengah dari massa katrolnya per R kuadrat dikali R kuadrat. Sehingga kalau di per R kuadrat ini IK-nya kita masukkan ke dalam rumus ini, maka R kuadrat bisa kita coret sehingga hasilnya adalah setengah kali MK plus massa beban. Hati-hati membedakan massa katrol dan massa beban di sini. Kemudian di situ sudah saya kasih contoh soal, yaitu contoh soal 1.12 di Sakuvindo. Nanti dipelajari sendiri di situ. Sudah saya kasih secara runtut. Kemudian untuk kasus pertama yang jika ada beban juga sudah saya jelaskan di situ. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, saya coba buatkan video penjelasannya lebih detail. Kemudian yang kedua ada katrol dengan 2 beban. Nanti rumus cepatnya adalah ini. Kemudian katrol dengan 2 beban juga, tapi satunya digantung, satunya di atas bidang datar kasar. Nanti rumus cepatnya didapatkan seperti ini. Di sana juga ada contoh soalnya. Oke, jangan lupa untuk dibuka, dipelajari yang analisis masalah dinamika rotasi. Oke, kita kembali ke momentum sudut. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar konsep momentum sudut. Pada gerak lurus atau linier, kita telah mengetahui bahwa benda yang memiliki massa besar, nah contohnya di sini ada truk, kemudian kecepatannya tinggi, maka kita akan susah untuk menghentikannya atau kita juga susah untuk merubah arah gerak lurusnya. Artinya, benda tersebut memiliki momentum linier yang besar. Nah, kemudian jika kita analogikan dengan gerak melingkar atau gerak rotasi, maka ukuran kesukaran ini kita sebut sebagai momentum sudut. Sehingga dapat kita definisikan bahwa momentum sudut itu adalah ukuran kesukaran untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Nah, contoh penerapannya adalah pada giroskop seperti yang ada pada gambar. Giroskop itu adalah sebuah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip momentum sudut. Ini biasanya juga digunakan pada pesawat untuk mengukur orientasi, sehingga bisa diketahui pesawatnya apakah terlalu miring atau tidak. Gitu. Itu tadi definisi untuk momentum sudut dan momentum linier, sekaligus mengingatkan momen inersia yang materi sebelumnya. Sekarang kita cari tahu cara menghitung besarnya momentum sudut suatu benda yang berputar atau bergerak rotasi. Kita perhatikan ilustrasi di samping ini, ilustrasi di layar. Misalkan ada sebuah partikel bermassa M berputar dengan kelajuan linier V dan berjarak R dari poros putaran. Maka untuk mengetahui momentum sudutnya yang kita simbolkan sebagai L, itu dapat kita nyatakan sebagai hasil perkalian silang antara jarak partikel ke poros dengan momentum linier partikelnya tadi. Sehingga kalau kita nyatakan secara matematis, L itu adalah R dikali P, momentum linearnya. Seperti yang kita ketahui pada kelas 10, di kelas 10, bahwa momentum linier itu adalah massa dikali kecepatan linier. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi, L itu sama dengan
R kali M kali V. Ingat, V kalau kita ganti sebagai kecepatan sudut omega, itu adalah V sama dengan omega kali R. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus lagi, didapatkan R M omega kali R. Ada R sehingga jadi R kuadrat. Nah, kita masukkan di tengah, M R kuadrat kali omega. Nah, di sini kita lihat ada MR kuadrat. Apa itu MR kuadrat? Ya, MR kuadrat itu adalah momen inersia atau I. Sehingga bisa kita dapatkan L itu adalah I kali omega. Nah, itu hubungan antara momentum sudut, momen inersia, dan kecepatan sudut. Omeganya adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Momen inersia kilogram meter persegi, dan momentum sudutnya adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Seperti di momentum linier, momentum sudut itu juga merupakan suatu besaran vektor. Nah, arah momentum sudut dari benda yang berputar itu dapat kita nyatakan dengan aturan tangan kanan. Keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah gerak rotasi, lihat di gambar, itu kemudian ibu jarinya itu adalah menyatakan arah vektor momentum sudut. Empat jarinya menunjukkan arah gerak rotasinya, sedangkan ibu jarinya adalah menunjukkan arah momentum sudut. Nah, yang kedua, subbahasan yang kedua adalah hukum kekekalan momentum sudut. Pada pembahasan pertama tadi sudah kita dapatkan bahwa momentum sudut L itu adalah I kali omega. Jika kita cermati perumusan ini, itu analog dengan perumusan momentum linier, yaitu P sama dengan M kali V. Di mana kalau kita lihat, inersia itu kan analog dengan massa. Terus kecepatan sudut itu juga analog dengan kecepatan linier. Jika pada momentum linier itu berlaku hukum kekekalan momentum, maka pada gerak rotasi juga berlaku kekekalan momentum sudut. Nah, mari kita buktikan bersama. Pada materi momen inersia, kita telah mengetahui hubungan momen inersia, dan percepatan sudut. Tau sama dengan I kali alfa. Di situ kita tahu bahwa alfa percepatan sudut itu adalah turunan pertama atau turunan dari kecepatan sudut. Sehingga kalau kita masukkan torsi itu adalah I d omega per dt. Ini juga dapat kita nyatakan sebagai di omega per dt. Ingat, I omega itu adalah tadi apa? L, momentum sudut. Nah, kita sudah dapatkan tau adalah dl per dt. Maka kita dapat memperoleh pernyataan berikut. Jika tidak ada resultan torsi luar yang mempengaruhi, kalau misalkan sigmatonya 0, sigmato luar 0, maka kita tahu bahwa L-nya adalah konstan. Dengan kata lain, momentum sudut sistem itu adalah kekal alias tidak berubah. Kalau kita nyatakan bunyinya, berarti jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigmatonya adalah 0, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap besarnya. Dari sini kita juga dapat definisi baru bahwa momen gaya itu merupakan laju perubahan momentum sudut. Torsi adalah dl per dt. Nah, salah satu contoh konsep penerapan dari hukum kekekalan momentum sudut itu adalah seorang penari ice skating seperti pada gambar. Nah, penari tersebut awal mulanya berputar dengan kedua lengan terlentang seperti pada gambar. Kemudian ia melipat kedua lengannya, sehingga jari-jarinya jarak ke porosnya menjadi semakin kecil. Artinya apa? Itu akan memperkecil momen inersianya. Dan sebagai akibatnya,
ia akan berputar apa? Lebih cepat. Nah, seperti di gambar, ia berputarnya lebih cepat. Momen inersianya kecil, berputar lebih cepat. Jika momentum sudut awal kita nyatakan sebagai I1 omega 1 dan momentum sudut yang akhir, kondisi kedua, itu adalah I2 omega 2, maka kita bisa tahu bahwa tadi momentum sudut itu adalah kekal sehingga L1 sama dengan L2. Seperti itu. Dari sini kita juga tahu bahwa perbandingan antara energi kinetik sebelum dan sesudah, ketika tangan terlentang dan ketika tangannya ditekuk seperti itu, ternyata energi kinetiknya berubah, kecepatannya kan berubah sehingga energi kinetik berubah. Artinya apa? Energi kinetiknya itu tidak kekal karena berkurang tadi atau menjadi lebih besar seperti itu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pada kasus hukum kekekalan momentum sudut yang berlaku, ketika berlaku hukum kekekalan momentum sudut, hukum kekekalan energi yang umum yang kita tahu yang umum itu tidak berlaku. Jadi kesimpulannya begitu. Untuk memahami materi yang telah kita pelajari tadi, mari kita coba mengerjakan soal latihan berikut. Nah, soal latihan seperti ini. Ada sebuah piringan bermasa 0,6 kg berjari-jari 20 cm, benda satu, dengan kecepatan 20 radian per sekon terhadap porosnya seperti pada gambar. Jika di atas piringan kemudian digabungkan cincin, ingat, cincin bermasa 0,3 kg, jari-jarinya 20 cm, sepusat dengan benda satu, maka berapakah kecepatan sudut gabungan benda itu? Oke, kita coba kerjakan di sini. Kita tulis dulu. Diketahuinya ada sebuah piringan bermasa 0,6 kg. Berarti di sini kita tulis diketahui massa 1, benda 1 sebagai massa 1 itu sama dengan 0,6 kg. Kemudian jari-jarinya R1 itu adalah 20 alias 0,2 meter. Terus diketahui lagi kecepatan sudut awalnya itu adalah 20 radian per sekon. Terus jika di atas piringan digabungkan cincin, nah cincinnya saya anggap sebagai benda 2, masanya berarti di sini adalah 0,3 kg. Kemudian jari-jarinya sama, yaitu 0,2 meter. Terus yang ditanyakan adalah berapa kecepatan sudut gabungan benda itu. Jadi awalnya benda 2-nya, kecepatan awalnya itu adalah diam, sehingga dia 0 radian per sekon. Ditanya berapakah kecepatan sudut gabungan benda itu, berarti kecepatannya nanti ini, kecepatan benda ini itu adalah sama, sehingga omega aksen, saya gitu aja. Oke, kita coba jawab seperti tadi bahwa momentum sudut itu adalah kekal, sehingga kondisi 1 L1 itu adalah benda 1 ditambah L2 itu sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen, sehingga L tadi apa? Momen inersia benda 1 dikalikan omega 1 ditambah momen inersia benda 2 dikalikan omega 2 sama dengan I1 omega 1 aksen ditambah I2 omega 2 aksen. I itu adalah momen inersia. Lihat, benda 1 itu adalah sebuah piringan. Kalau hanya sebuah piringan berarti dia apa? Pejal. Nah, ingat kalau dipejal tadi inersianya berapa? Nah, setengah M1 R1 kuadrat
dikali dengan omega 1 ditambah benda 2 ini kan dia diam, berarti omega 2 nya adalah 0 tadi, sehingga kalau kita masukkan sini jadinya langsung 0 sama dengan I1, kita tulis lagi setengah M1 R1 kuadrat dikali, nah ini karena tadi omega 1 dan omega 2 nya sama, sehingga saya tulis begini aja, ditambah inersia 2 benda 2, ini tadi apa? Cincin, inersianya sama dengan mr kuadrat, sehingga kalau kita masukkan sini berarti M masa siapa? Masa benda 2 dikali R2 kuadrat, ini adalah omega aksen. Nah, kalau kita masukkan berarti setengah massa 1 berapa? 0,6 dikali R1 kuadrat 0,2 kuadrat dikali omega 1 20 sama dengan setengah massa 1 0,6 R1 0,2 kuadrat ditambah massa 2 nya adalah 0,3 dikali R2 nya adalah sama 0,2 kuadrat. Nah, tutup omega aksen. Kita coba setengah kali 0,6 0,3 kali 20 6. Ya, kita tulis di sini tetap 0,2 kuadrat sama dengan, nah kita tulis lagi aja, berarti di sini setengah kali 0,6 0,3, jadi 0,3 dikali 0,2 kuadrat aja, nanti biar bisa dicoret, tambah 0,3 0,2 kuadrat dikali omega aksen, berarti di sini omega aksen sama dengan 6 kali 0,2 kuadrat dibagi ini 0,2 0,3. Oh, bisa kita langsung seperti ini, 0,3 ditambah 0,3 ini adalah karena sama-sama 0,2 kuadrat, ya kan, sehingga 0,2 kuadratnya bisa kita coret, sehingga omega aksen sama dengan 6 per 0,6, sehingga omega aksen sama dengan 10 satuan radian per sekon. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ada seorang penari ice skating merentangkan tangannya sehingga memiliki momen inersia sebesar 24 kg meter persegi dan berputar dengan kecepatan sudut 6 radian per sekon. Jika penari tersebut merapatkan tangannya hingga momen inersianya menjadi 18 kg meter persegi, disuruh mencari hitung kecepatan sudut penari yang sekarang. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, kita identifikasi dulu besaran-besaran yang ada. Kita tulis diketahui. Oke, penari ice skating merentangkan tangannya sehingga memiliki momen inersia sebesar 24. Berarti itu adalah inersia awal sama dengan 24 kg meter persegi. Dan berputar dengan kecepatan sudut. Berarti omega 1 sama dengan 6 radian per sekon. Jika penari tersebut merapatkan tangannya hingga momen inersianya berubah menjadi, berarti itu adalah I yang kedua sama dengan 18 kg meter persegi. Hitunglah kecepatan sudut penari sekarang, berarti yang ditanyakan adalah omega 2 sama dengan titik-titik tanda tanya. Dijawab. Oke, seperti yang kita lihat tadi, L1 sama dengan L2. Berarti I1 omega 1 sama dengan
I2 omega 2. I1 sudah diketahui 24. Omega 1-nya juga sudah diketahui berapa? 6. Berarti sama dengan I2 18 dikali omega 2. Berarti 24 dikali berapa ini tadi? 6. 24 kali 6 sama dengan 144 sama dengan 18 kali omega 2. Berarti omega 2 itu sama dengan 144 dibagi 18. Berarti sama dengan 8 radian per sekon. Itu adalah omega 2. Nah, sekian untuk materi momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa komen atau WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.